صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil mannan alladhi sakhkhara bahimatal an'ami lil insan wa ja'ala tadhiyata biha min ajallil qurban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal in'am. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بدعوة الإسلام والإيمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الإنسان وعلى آله وأصحابه وتابعهم بإحسان. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan fasilitas kenikmatannya, yang senantiasa tidak bosan-bosannya memberikan kita berbagai nikmat, yang mana nikmat itu apabila dihitung tidak akan bisa terhitung. Masih diberikan nikmat sehat, nikmat taufik dan hidayah, begitupun terlebih khusus nikmat iman dan juga Islam. Sehingga sampai detik ini dan hari ini yang dimulia ini dan di tempat yang begitu mulia ini, kita masih bisa melangkahkan kaki kita dan juga mengayunkan tangan kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya. Kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi daripada larangan-larangannya. Karena hanya orang yang bertakwalah yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Karena dengan takwa sumber daripada sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena dengan takwa sumber dari segala sumber keselamatan dan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu waliyyul muttaqin. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Dzulhijjah. Dan di antara ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah adalah menunaikan daripada ibadah kurban. Dalam satu hadis disebutkan, ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Innaha latati yawmal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa inna dama la yaqa min Allah bi makanin qabla an yaqa 'alal ardi fatihu biha nafsa. Tidak ada ibadah manusia pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah menyembelih binatang kurban. Sungguh binatang kurban itu akan datang kelak pada hari kiamat, lengkap dengan tanduknya dan begitupun juga kakinya. Dan sungguh sebelum darah hewan yang disembelih itu jatuh ke bumi, ibadah tersebut telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lakukan ibadah tersebut dengan kerelaan hati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis tersebut Nabi ingin menegaskan bahwa ibadah tersebut, Nabi ingin menegaskan bahwa ibadah kurban pada hari raya Idul Adha merupakan ibadah yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memperlakukannya lain daripada yang lain,
yaitu Allah mengabadikan ibadah kurban tersebut dengan menjadikan pahalanya menjelma sama persis dengan binatang yang dikurbankan, sampai dengan tanduk dan kakinya pun sama persis, yang nanti pada hari kiamat akan mendatangi pemiliknya. Pelakuan khusus yang kedua adalah bahwa sebelum selesainya proses penyembelihan binatang kurban tersebut, sebelum darahnya jatuh ke bumi, ibadah ini telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lagi dengan ibadah yang seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya, akan diterima di sisi Allah minimal setelah ibadahnya tersebut telah selesai, atau bahkan jauh setelahnya, karena masih menggantung di antara langit dan juga bumi. Beda lagi dengan halnya dengan ibadah kurban. Oleh karenanya Nabi berpesan, kalian lakukan ibadah kurban tersebut dengan hati yang sangat ikhlas. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan kedatangan hewan kurban kelak di hari kiamat adalah karena hewan tersebut akan menjadi kendaraan bagi pemiliknya. Dalam hadis disebutkan, "Adhimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Carilah binatang yang berkualitas untuk kurban-kurban kalian, karena ia kelak di atas jembatan Sirat akan menjadi kendaraan kalian. Dalam kitab Hadul Majalis disebutkan, wa qala Ali radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, ay rabbana ala najaribihim wa najaribuhum dhahayahum." Terkait dengan Allah yang artinya, pada hari kami menggiring orang-orang yang bertakwa menuju Zat yang Maha Pengasih dengan berbondong-bondong. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa maksud dari berbondong-bondong adalah sambil menaiki kendaraan-kendaraan mereka, dan kendaraan mereka adalah binatang-binatang kurban mereka. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan hadis, "Lakum bi kulli sufatin min jildiha hasanah wa kulli qatratin min damiha hasanah wa innaha la tudau bil mizani fa abshiru." Bagi kalian pada setiap helai rambut dari kulit binatang kurban terdapat balasan satu kebaikan, dan pada setiap tetesan dari darah binatang kurban terdapat balasan satu kebaikan, dan sungguh binatang tersebut akan diletakkan dalam timbangan amal, maka dari itu berbahagialah kalian. Hadirin rahimakumullah, sedemikian besar keutamaan ibadah kurban ini. Oleh karenanya penting dan sangat penting untuk kita renungkan bahwa jika kita semua telah memiliki kendaraan di dunia ini, atau bahkan jika di rumah kita telah berjejer banyak kendaraan, sudahkah kita memiliki kendaraan kelak di akhirat? Jika untuk mendapatkan kendaraan di dunia kita sampai membela, mengancur, mencicil, bagaimanakah dengan kendaraan kita kelak di akhirat? Oleh karenanya pantas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudahhiya falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban dan mereka tidak mau berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati musala kami. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya semoga dengan anugerah hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya semoga dengan anugerah hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah